Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhrul Razi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Syah Kuala tahun 2022. Akan merekam video pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Negeri 5 Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Berikut videonya. Everybody stand up. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Baik, how are you this morning? Yeah. Before we start to study, please, Hafiz, pimpin doa. Masih ingat nggak what did we study last meeting? Minggu kemarin belajar apa? Tentang jam, apa lagi? Hah? Do you still remember what did we study last meeting? Belajar jam, apa lagi? Oke, that's right. Kita kemarin belajar telling time kan, jam yaitu dengan apa tadi, angka ya, number. Ingat nggak kemarin kita ada number 1, 2, 3 kan? Karena di jam kita selalu menggunakan angka. Jam 1, jam 2 itu kan angka. Oke. Materi pelajaran hari ini ada hubungannya dengan angka. Alright, before we start studying, I want to check your student list. Who is not coming today? Siapa yang akan datang? Nurmalisa. Marlisa aja. Halisna. Salman. Oh, 3 orang. 4. Mama juga ya. Kenapa nggak datang? Ada keterangan? Ada yang kenapa? Oke. Alright. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai materi hari ini, I want to ask you, what did we study last meeting? Belajar apa kemarin? Apa lagi? Angka. Benar. Kemarin kita udah belajar jam itu. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Telling time. Kalau angka dalam bahasa Inggrisnya number. Berarti last week we have studied about telling time and numbers. Kenapa ada numbers di situ? Karena dalam jam otomatis
ada angka gitu ya. Oke. Hari ini materinya berkaitan dengan angka juga, cuman enggak lagi dalam jam, tapi dalam apa? Kalian nggak tahu kan? Kalian belum tahu. Oke. Before saya kasih tahu, saya mau tanya dulu. Rijal, how many pens do you have? Okay, two ya. Okay, two. Do you have scissors? No. Oh. What is scissors? Apa itu scissors? Yes, scissors gunting. Rijal tadi apa? Saya tanya pen. Pen apa? Pulpen, bagus. Pulpen ya. Kalau pulpen bahasa Inggrisnya pen. Kalau scissors gunting. Where do you sit in this class? Kalian duduk di mana nih? On the floor or duduk di atas lantai atau di mana kalian? Di atas kursi. What is kursi in English? Kursi dalam bahasa Inggris? Chair. Chair, ya. Sekarang coba hitung. How many chair are there in this classroom? Berapa banyak kursi yang ada di ruangan kelas ini? Coba. Semua ya, all of the chairs. 14. 14 apa 15? 14 apa 15 apa 16? 16. 16 ya? 14. Ini? Oh, ini kursi juga kan? Kursi juga. 17. Okay. So 17. How do you say 17 in English? Bahasa Inggrisnya 17 apa? Bagus. Itu tahu ya? Karena ada hubungannya dengan si penting penyanyi ya? Ya, enggak, memang tahu ya. Bagus. Alhamdulillah ya. Okay. Today we are going to study about things in the classroom. Now, sebelum kita lanjut ke materinya, lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi things at school. Okay. Who is that? Siapa itu? Itu Pak Oji ya. Pak Oji dalam bentuk kartun. Alright. Itu Pak Oji dalam bentuk kartun itu. Mungkin ya. Kakinya sebesar lidi, kepalanya makin ke atas makin besar. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengharapkan kalian semua mampu mengidentifikasi benda-benda di dalam kelas dalam kalimat yang menyatakan tindakan dan meminta dan memberi informasi terkait benda-benda yang ada di dalam kelas dengan benar ya. Berarti kalian mampu mengidentifikasi. Identifikasi itu apa? What is identification? Tahu ya kan? Misalnya gini, kalau saya tunjukkan bendanya, what is this? You know, this is this. And what is this? Ini tas. Seperti itu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi benda berdasarkan apa yang ditanya gitu ya. Tapi menggunakan bahasa Inggris nih ya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah mampu mengidentifikasi, yes. Tas ya, tas bag. Ya, bahasa Inggrisnya bag atau dibaca dengan bacaan bag ya. Nanti masuk itu ada. Oke, setelah mampu mengidentifikasi benda-benda yang ada dalam kelas, kemudian anak-anak saya mampu menyusun daftar benda yang ada di dalam kelas dengan fungsinya.
Berarti mampu membuat daftar ya kan. Nanti setelah kalian mampu mengidentifikasi tahu benda itu apa, kemudian nanti kalian mampu bisa membuat daftar benda itu. Membuat daftar itu bagaimana kan? Membuat daftar misalnya ini meja, fungsinya untuk taruh buku gitu kan. Kursi, fungsinya untuk duduk. Lampu, fungsinya untuk penerangan gitu ya. Seperti itu. Kalian mampu membuat sendiri dalam fungsi benda-benda itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, oke. Terlihat sampai ke belakang? Terlihat ya, jelas ya. Look at the picture. Ini there is a picture, ada teacher. Ini teacher apa? Orang, guru ya. Teacher, guru. Kemudian what is this? Papan tulis. Nah, itu berarti menggambarkan tampak depan ya. Tampak depan sebuah ruangan kelas. Oke. Based on the picture you watch, ada nggak kira-kira timbul pertanyaan? Ada. Oke. Dari sini dulu. Apa pertanyaannya? Ya. Kursinya Pak kenapa dua? Oh, kursinya kenapa dua? Oke, saya kumpulkan dulu pertanyaannya ya. Kursinya kenapa cuma dua ya? Siapa lagi? Oke, Hafiz. Dalam keranjang itu apa? Dalam keranjang itu apa? Apa ya? Kucing ya? Kelinci. Oh, nanti aja ya. Kursi kenapa ada dua? Dalam keranjang ada apa? Itu tas sama kucing. Oh, itu tas apa kunci? Kurang jelas atau karena putih tok gitu ya? Oke, itu tas apa kunci? Ada lagi? Pak, di dalam lemari itu Di dalam lemari. Hah? Sebentar. Yang nampak atau yang nggak nampak nih? Yang di dalam sini atau di sini? yang di atas. Yang di atas. Oke, yang di atas ini apa ya? Oke, mungkin ini karena Itu Pak, tempatnya ada buku. yang mana? Yang di atas. Ini. Ya, buku. Ini. Bagus. Ini tempat kue apa tempat buku ya? Oke, sebentar kita kumpulkan dulu pertanyaan lagi. Ada lagi? Kursi kedua. Pak Ketua? Iya. Ya, kursi ada 3 katanya. Nanti kita ini ya. Ada lagi? Nggak ada. Ada lagi? Iya. Oh, kenapa? Oh, yang putih itu nggak ada tulisannya ya. Oke. Sebelum saya jawab, ada nggak di antara kalian yang tahu jawabannya? Mungkin kawannya nggak tahu, tapi saya tahu. Misal kalian tahu, ada nggak? Apa? Pertanyaan mana? Hafiz tanya yang dalam keranjang. Yang apa itu yang di dalam keranjang? Apa jawabannya? Sampah. Oke. Kenapa sampah? Karena dalam keranjang. Memang seperti ini keranjang sampah ya. Di kelas ini settingan kelasnya dibuat seperti itu. Antara kursi 1 dan 2 ada keranjang sampah. Oke, good answer. Pertanyaan satu lagi dari ya. Apa kira-kira yang ada dalam lemari? Buku. Apa buku? Ini yang ini ya. Kardus. Jawaban lain? Iya, kardus. Saya kumpulin dulu. Kardus. Keranjang ini ya. Ini ya. Ini adalah kardus. Orang kan dalam lemari itu sebelum naruh barangnya di situ, tapi dimasukkan dulu dalam kardus. Kardusnya dimasukkan ke dalam lemari. Biar apa? Untuk mengembangkan pengetahuan kalian, I will give you worksheet. But before giving the worksheet, I will divide you into how many of you? Okay, there are 16 of you. I will divide you into 4 groups. Ada 16. Saya akan membuat ke dalam 4 kelompok aja ya. Jadi one group consists of 4 people. So to make it easy, you just take
two chairs put here. Take two chairs put over here and two chairs over here. Okay. Everybody, you have got your own group. So it's 4 group here. Ada 4 group. Kalian sudah duduk di grup masing-masing. And I will give you one worksheet to work together. Ini ada satu set LKPD. Kalian kerja sama ya. Kerja diskusikan dalam grup, temukan permasalahannya, and then write, tuliskan jawabannya. Ini seperti ini ya, jangan ditukar ya. Yang di depan yang ini, coba lihat. Yang di depan yang ini jangan ditukar. Kerjakan dulu yang di depan. Nah, oke. Dan attention please, attention, perhatian. Sudah, tunggu dulu. Ada apa? Kenapa? Dengar dulu, biar tahu jawabannya. Dengar dulu. Dah, jangan jawab dulu. Di situ kan ada gambar. Oke? Ada gambar, kemudian kalian cari tahu itu gambar apa, gambar benda apa, kemudian lihat pertanyaan yang ada di sebelahnya. What is this? Yang kita itu arti what is this? Benda apa itu kan? Kemudian kalian jawab di situ. It is apa? Kan kamus ada, nanti lihat kamus. Kalau nggak cukup di kamus boleh tanyakan ke saya apa itu, biar saya kasih tahu biar nggak capek kali dari kamus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sama yaitu what is this, ada 3 ya. Kemudian yang keempat, is this a book? Lihat gambarnya apa ya? Is this a book? Kalau iya, yes it is. Kalau bukan, no. It is yang benarnya apa gitu ya? Oke, silakan kerjakan. Apakah ini buku Indonesia? Buku bahasa Indonesia apa? Is this a book? Kalau kita artikan menulis, apakah ini buku? Apakah ini buku? Bahasa Inggris, kan? Pikirkan dulu ini deh, kalau untuk bahasa Inggris, pikirkan dulu bahasa Indonesia apa, jadi kamu bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, apakah ini buku? Bukan, ini kan sudah ada no kan? Jadi apa ini? Bahasa Inggrisnya cari tahu dulu. Apakah buat pertanyaan? This is bukan ini kan jawabnya tadi no. Mulai kita dari yang mana? Yes. It is a hair kan? Apakah ini putih? Ya, maka yes. Setelah yes, item itu seperti bendanya. Jangan kerjakan ini. Kerjakan dulu ini nanti setelah ini siap baru kita kerjakan. Karena kan setelah ini siap nanti kita itu udah tahu jawabannya. Ya, kita kerjakan dulu. Pahami dulu apa yang ditanya. What is this? Ya kan? Apa arti ini artinya? Apa ini? Ya kan? Pertanyaannya kan apa ini? Ini jawabannya. It is a. Cari kamu apa bahasa Inggris ini? Ya kan? Kemudian ini itu juga. Apa ini yang ditanyakan? It is a. Meja bahasa Inggrisnya apa? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ini? It is a. Kalau sudah nama tulis. Nama anggota itu tulis. Nah, tulis itu nanti ya. Kerjakan yang ini dulu. Kerjakan yang LKPD yang di atas dulu. Ya. Bagaimana? Oh, udah siap. Kalau yang yes ada tambah sedikit aja. Yes it is. Iya. Yes aja sudah benar, cuma ya lengkapnya tambah yes it is. Yes it is. Tambahkan aja. Kalau di no, kalau no berarti bentar.
Coba lihat yang no dulu. Oh, yang ini ditanya apa? Di bahasa Indonesia apa? Enggak, ini pertanyaannya apa? Is this a book? Oh, buku ya. Yang kita berarti apakah ini buku? Bukan, tidak. Bukan no kan? No. Jadi apa ini? Langsung tidak no. It is a apa ini? A tas kan? Tasnya bahasa Inggris apa aja? Mulainya kayak gini. It is a. Kalau no dia nanti lanjutnya begini. It is a tas. Ada jawaban lengkap maksudnya. Dilengkapkan. Yes, it is. Kalau udah yes, berarti tambahkan aja yes it is. Oh, berarti ya benar, kan? It is. Kalau yes, it is. Kalau jawaban no, bagaimana saya bilang tadi? Iya, oh, sama. Oh enggak, kalau yes jawabannya tadi? Oh ya, karena yes ya. Oh, kalau no tadi bagaimana saya bilang? No, it is. Baru kita kasih jawabannya apa yang benar kan? Nah, itu sama. Kalian kan udah kerjakan LKPD yang halaman depan, kemudian langsung lanjutkan ke halaman belakangnya ya, halaman kedua. Oke. Halaman kedua, tuliskan daftar benda. Kan udah tulis daftar benda dulu, kemudian tulis fungsinya, nanti sesuaikan aja fungsinya. Misalnya ini apa kalian tulis coba? Resource kan? Mana? Ini. Ada resource-nya nggak usah tulis lagi. Ada di sini. Enggak week nggak usah lagi karena udah ini berarti tadi kan ada presentasi lagi. Oh enggak, presentasi sana. Bagaimana? Itu ya, misalnya nanti ini pensil di sini kan. Udah berarti pensil di mana? Itu right, tulis. Ada. Itu bahasa you use it to kan bisa kamu menggunakan itu untuk you use it to write. Kamu menggunakan itu bisa apa lagi kan? To write nanti untuk menulis itu. Ada di sini. Kalau enggak sudah dikerjakan yang halaman kedua. Ini halaman begini. Oh, sudah. You draw picture with it. Bisa with it. Dengan itu ya. Oh, ya. Bagaimana? Item itu item. Item itu benda. Tadi kan saya bilang kan? Itu item itu bendanya apa? Iya, bagus. Ini fungsi. Misalnya kalian beli bendanya, beli dulu ya kan? Beli. Kemudian fungsi dalam benda ini apa? Lalu pakai kamu. Misalnya gini, pisau. Fungsi pisau apa? Foto. Mau cari kamu foto. Tapi we use it to cut. Kan? Tulis di sini fungsinya. We use it to cut. Di sini boleh saya coret. Nanti bahasa Inggrisnya lihat di kamu ya. Pakai dua bahasa Indonesia di sini boleh. Kemudian dari belakangnya di kamu. Apa? Karena di belakang bisa. Yang mana? Kali ini berapa? 1, 2,
Ada 4, 5, 6 kan? Jadi pilih di antara ini. Oh, yang mana? Attention please. Look at video. Please watch the video. I will show you some more example of things in the classroom. Nanti kalian banding-bandingkan ya. Classroom objects. Nah, kalian banding-bandingkan dengan yang kita lihat di kelas kita dengan yang bukan contoh. Clock. Clock. Man. Blackboard. Cara baca juga ada di sini. Desk. Chair. Chair ya. File holder. Tahu itu apa? Globe. Globe. Computer. Computer. Backpack. Nah, backpack boleh juga. Backpack. Ya, tas punggung. Calculator. Books. Notebooks. Oke, stop dulu ya. I want to ask you, is there any differences between book and notebook? Ada beda nggak antara buku dan notebook? Beda, apa bedanya? Bedanya di kegunaannya atau di bentuknya atau apa? Bentuk, kemudian kegunaannya beda. Books ini, what is the function of books? Apa kegunaan buku? Untuk membaca, atau dulu kalau dia buku bacaan berarti untuk membaca, kalau dia buku tulis untuk menulis. Then, what is the function of notebook? Ini notebook apa artinya? Buku catatan, kan? Catatan apa? Catatan apa kira-kira notebook? Iya, catatan misalnya gini, nulis judul pelajaran hari ini, misalnya nulis jadwal, nulis tugas, itu di buku notebook orang pakai. Ya, enggak di buku catatan. Jadi buku catatan khusus untuk mencatat materi-materi yang diberikan di kelas. Sementara notebook untuk tulis yang di luar dari itu. Oke, sudah dikerjakan semua? Have you finished your worksheet? Oke, udah. Kalau sudah, I want you to read the task you have done aloud. Baca daring tugas yang kamu lakukan, but just sit in your group ya. Tinggal di grup aja. Tapi kalian bacanya nanti. Okay, I want to choose one of your group. Group number 1, 2, 3, 4. Okay, group number 4. Read your task. Grup lain, dengarkan ya. Dengarkan gini. Dengarkan apa benda yang disebut, kemudian perhatikan apa kegunaan benda yang mereka sebutkan. Benar atau salah nanti kita analisis. Kita cek kembali. Silakan grup 4. Dengarkan ya. Dengar dulu aturannya. Ketika satu grup sedang membaca atau mempresentasi, grup yang lain dengarkan ya. Jadi jangan ada yang berbicara di dalam grup yang masing-masing. Tapi perhatiannya ke grup yang sedang presentasi. Oke, silakan. Oke, now please whatever you do, dengar dulu. Jangan ribut, jangan ngomong di dalam grup, tapi perhatikan ke grup 4 ya. Silakan grup 4. Perhatikan. Apa itu? Harus nyari. Apa tadi? Apa? Suaranya kecil. Apa yang mana? Scissors. Gini dia cara bilang. Number 1, scissors. The function is to cut paper gitu ya.
Yang nyaring. Kalau nyaring dia biarpun salah tapi orang bisa dengar. Oke, ada nomor 2. Number 2, coba. Sebutkan number 2 bendanya. Baca number 2. Ini udah tadi, ini number 2. Pensil. Nah, masuk pencil. Pencil, baca pencil. Pensil. Ya, function is to. Ini baca dulu. Itu apa? Baca terus, baca dulu. Baca dulu apa? Ini dulu yang nyaring bacanya. Pensil dulu, jangan dulu nomor 3, nomor 2, pensil tuh apa? Pensil dengar dulu, nomor 2, grup 4 nomor 2-nya pensil, kegunaannya untuk to sharpen a pencil, penggunaan pensil untuk meraut pensil. Ini menurut kelompok 4 ya. Kalian maka perlu memperhatikan ya. Menurut kelompok 4, pensil kegunaan untuk meraut pensil. Nomor 3. Kalian baca aja apa yang kalian tulis apa. Nanti benar salah nanti kita lihat nih. Glue. Stick paper. Glue. Nomor 3, glue to stick paper. Kegunaan berarti lem ya untuk melekatkan kertas. Oke, balik. Yang cowok pula. Ganti. Apa? Ruler. To draw. Fungsi ruler to draw lines ya, untuk membuat garis. Oke, lanjut. Apa? Kompas. Iya, kompas. Apa? To draw circle. Coba. Oke, very good. Cukup bagus. Itu yang saya harapkan. Langsung to draw circle. Itu fungsi apa? Kompas ya. Fungsi kompas kata grup 4 itu to draw circle, untuk membuat lingkaran ya, circle lingkaran. Terakhir. Bagus sekali tadi, kena kali bagusnya. Kemudian kalkulator. Bagus, kalkulator. Tapi lebih lagi ke bahasa Inggris ya. Calculator ya. Biasakan nanti calculator. Fungsinya to use to calculate. Kata grup 4, kalkulator kemudian untuk menghitung. Itu kalian ingat ya? Apa tadi yang disampaikan? Oke. Setelah mendengar dari grup 4, coba kita analisis dulu. Mana kira-kira bendanya yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan fungsinya? Ada nggak? Dari ke-6 benda yang disebutkan oleh yang didaftarkan oleh grup 4, mana yang tidak sesuai dengan fungsinya? Kalau saya tadi ada dapat 1, kalau kalian? Pensil. Tadi dibilang grup 4 untuk apa? Pensil untuk meraut, benar nggak? Enggak. Pensil untuk menulis. Pensil untuk menulis. Oke, tapi what I am proud of this group is yang lainnya benar dan bagus sekali penulisannya ya. Scissors dibuat di sini in the function column, dibuat to cut paper, langsung aja. Scissors to cut paper. Nanti gunting fungsinya untuk memotong kertas. Ini pilihan yang sangat tepat. Kemudian pensil. Ini sadly, sedihnya saya harus bilang bahwa ini salah total memang kan. Kenapa? Karena pensil untuk meraut. Kenapa yang di atas sudah bagus sekali, kok nomor 2 itu kan pensil sudah malah terbalik fungsi.
Perhatikan ya, maka tadi fungsinya untuk berdiskusi. Oke. Kemudian nomor 4, ruler digunakan to draw lines. Ruler apa? Roll digunakan to draw lines. Betul apa enggak? Betul ya, untuk membuat garis. You already identify what the object is, and you already made a list of the object in the classroom and its function. Pertama kalian tadi udah mengidentifikasi kan, menyebutkan dulu satu-satu benda sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga sudah berhasil membuat list ataupun daftar benda-benda yang ada di kelas. Jadi untuk lebih memahami nanti di rumah LKPD-nya itu nanti dikumpulkan, tapi materinya nanti boleh dibawa pulang. Kalian baca-baca lagi di rumah ya. Baca-baca lagi bagaimana cara mengucapkan, kemudian bagaimana cara bertanya dan menjawab pertanyaan tentang benda-benda yang ada di ruangan kelas. Dari apa yang sudah kita pelajari, bagaimana menurut kalian belajar dengan seperti itu tadi? What do you think of the way we study, maybe the materinya ataupun cara belajarnya? Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus diperbaiki? Ada yang harus diperbaiki? Nggak ada. Cukup seperti itu tadi. Ada yang kurang nggak? Ada. Nggak ada. Berarti udah cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. By the end of this session, I will close the class by saying Hamdallah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya. Berarti kelasnya sudah selesai. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya dan kita boleh pulang. Ketua kelas? Ketua kelas siapkan untuk pulang. Sama kayak tadi. Ya. Okay, let's close the class. Ketua kelas silakan siapkan kelasnya. Everybody stand up.